Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahman dengan NIM 121403090. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model organisasi pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama atau bisa disebut PWNU Jawa Barat. Baik, di sini saya akan memaparkan 9 pembahasan. Yang pertama ada profil organisasi Nahdlatul Ulama, yang kedua ada struktur model organisasi Nahdlatul Ulama, yang ketiga ada organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi postmodern, yang keempat prinsip yang mendasari model-model organisasi Nahdlatul Ulama, yang kelima ada model organisasi Nahdlatul Ulama mencerminkan nilai-nilai, yang keenam ada organisasi Nahdlatul Ulama beradaptasi dengan zaman, yang ketujuh ada peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam partisipasi umat muslim, yang kedelapan ada model organisasi Nahdlatul Ulama dalam kontribusi pemberdayaan masyarakat, yang terakhir kesembilan ada kritik atau tantangan terhadap model organisasi Nahdlatul Ulama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sering disebut NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. NU mengikuti saham Sunni Islam dengan orientasi Asy'ariyah dalam teologi. Organisasi ini mengedepankan paham Islam yang moderat dan toleransi antar umat beragama, memiliki jutaan anggota yang terbesar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Organisasi ini memiliki ribuan pondok pesantren atau biasa disebut sekolah agama Islam, yang berperan penting dalam pendidikan agama. NU aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan bantuan sosial. NU telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam perkembangan Indonesia dan Islam di negara ini. Organisasi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik di Indonesia, menjadikannya salah satu kekuatan terpenting dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya yang kedua ada struktur model organisasi NU. NU mengambil struktur organisasi fungsional dan hierarkis, yaitu yang pertama dalam struktur fungsional, organisasi dibagi menjadi departemen atau lembaga-lembaga fungsional yang bertanggung jawab atas bidang-bidang spesifik. Misalnya PWNU Jawa Barat, di sini kan saya mengambil PWNU Jawa Barat ya, dapat memiliki departemen pendidikan, departemen dakwah, departemen sosial, departemen ekonomi, dan sebagainya. Setiap departemen memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua ada struktur hierarkis, ada struktur organisasi yang terdiri dari tingkatan-tingkatan kepemimpinan yang berbeda. PWNU Jawa Barat dapat memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dewan pengurus lainnya. Struktur ini memungkinkan adanya hierarkis, kepemimpinan, dan alur komunikasi yang teratur dalam organisasi. Di sini alasan penggunaan struktur organisasi PWNU mengambil struktur fungsional dan hierarkis, yaitu struktur fungsional memungkinkan organisasi untuk memfokuskan sumber daya dan keahlian pada bidang-bidang spesifik. Dengan demikian, PWNU Jawa Barat dapat mengoptimalkan upaya mereka dalam berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Yang kedua ada struktur hierarkis memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan PWNU Jawa Barat untuk memiliki sistem yang terstruktur dalam mengatur kegiatan organisasi, mengkoordinasi upaya, dan memastikan kelancaran kerja organisasi. Yang ketiga ada struktur organisasi ini memungkinkan koordinasi yang baik antara PWNU Jawa Barat dengan tingkatan NU yang lebih tinggi, seperti pimpinan pusat NU sendiri. Struktur hierarkis memudahkan aliran komunikasi dan koordinasi kebijakan serta program-program yang dilaksanakan oleh NU di tingkat provinsi. Baik, pembahasan ketiga ada model organisasi NU sebagai organisasi yang memiliki sistem postmodern. Nahdlatul Ulama ini telah menjadi organisasi yang modern dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi masalah masa depan. Ada sebuah penilaian yang berdasarkan observasi dalam perkembangan terkini. NU sebagai organisasi Islam memiliki sejarah yang panjang, telah berusaha untuk tetap relawan dan mengatasi tantangan-tantangan zaman yang terus-menerus berkembang. NU telah aktif dalam mempromosikan pendidikan modern dan pendidikan agama yang berkualitas, mulai dari mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK, dalam upayanya untuk memajukan organisasi dan menyebarkan pesan-pesan keagamaan. NU juga terlibat dalam berbagai isu sosial kontemporer seperti isu-isu kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan. Organisasi ini mencari solusi dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. NU adalah organisasi yang besar dan kompleks. Dalam setiap organisasi besar, perubahan dan transformasi dapat memerlukan waktu yang signifikan. Namun upaya NU untuk tetap relawan dan masyarakat modern ada sebuah tanda bahwa mereka berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah dan tantangan yang akan datang. Baik, pembahasan keempat ada prinsip yang mendasari model-model organisasi NU. Prinsip ini seperti Mabadi Khairul Ummah memiliki pengaruh dalam model-model organisasi seperti contohnya Dewan Syura dalam NU. Prinsip-prinsip dasar Islam seperti ketaatan kepada Allah, keadilan, kehidupan sederhana, solidaritas, dan pendidikan menjadi landasan yang kuat dalam membentuk struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan dalam NU. Bagaimana prinsip ini dapat memenuhi model-model seperti Dewan Syura NU? Prinsip ketaatan kepada Allah adalah inti dari panduan dan keputusan yang diambil dalam organisasi NU. Nilai-nilai etika dan moralitas dalam Islam membentuk dasar bagi anggota Dewan Syura dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian keadilan sosial dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat adalah prinsip penting dalam Islam dan tercermin dalam pengambilan keputusan di dalam Dewan Syura NU ini. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen NU untuk membangun masyarakat yang baik dan adil. Dewan Syura NU sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman utama dalam merumuskan kebijakan dan mengelola urusan organisasi. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai Islam, NU berupaya mencapai tujuan yang sesuai dengan membagi khairul ummah dan memajukan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Baik,
Poin kelima yaitu model-model organisasi NU mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Nahdlatul Ulama ini, prinsip mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus dapat mempengaruhi model-model organisasi dan pengambilan keputusan di dalam NU. Beberapa contoh bagaimana prinsip ini tercermin dalam NU seperti sering mengutamakan program-program sosial dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Prinsip ini mendorong NU untuk memberikan prioritas pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang lebih luas, berkomitmen untuk menjaga keadilan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pembagian sumber daya dan peluang, serta prinsip mendorong kemaslahatan umum yaitu mendorong dalam pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. NU aktif dalam mendukung pendidikan dan peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat. Baik, di pembahasan ke-6 ini ada model-model organisasi NU beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang telah berusaha dan berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun memiliki akar yang dalam, tradisi dan nilai-nilai Islam tetap, NU telah menunjukkan fleksibilitas dalam mengatasi perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dalam menghadapi perubahan zaman ini, NU telah menunjukkan kemampuan untuk memadukan nilai-nilai Islam yang fundamental dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern. Dengan demikian, organisasi ini terus berperan sebagai kekuatan yang relevan dan bermanfaat dalam masyarakat Indonesia dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berlangsung. Hal ini mencerminkan komitmen NU untuk menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, pembahasan ketujuh yaitu ada peran model-model organisasi Islam dalam mempromosikan partisipasi aktif umat muslim. Nahdlatul Ulama dalam mempromosikan partisipasi aktif umat muslim melalui tindakan yang mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat, fasilitas, dan afiliasi. Seperti NU terlibat aktif dalam menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan mereka seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan ekonomi, dan kegiatan sosial. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam perbaikan kondisi mereka sendiri, serta sebagai wadah bagi umat muslim untuk berinteraksi dan bersatu dalam upaya mempromosikan nilai-nilai Islam dan melayani kepentingan bersama. Ini menciptakan kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat muslim. Ya, selanjutnya pembahasan model-model organisasi Islam berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat muslim. NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki banyak lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat muslim dan peningkatan kesejahteraan umum. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menyediakan layanan, pendidikan, dan bantuan kepada masyarakat. Melalui lembaga-lembaga NU memberikan akses kepada masyarakat muslim untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, layanan sosial, dan bimbingan agama. Lembaga-lembaga ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi, pemberian pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan umum di komunitas muslim. Dengan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan umum di komunitas muslim, dengan berbagai lembaga ini NU memainkan peran penting dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Baik, terakhir yaitu ada kritik atau tantangan terhadap model-model organisasi Islam. Kritik atau tantangan terhadap model organisasi Nahdlatul Ulama sangat penting untuk membantu organisasi ini terus memperbaiki diri dan berkembang lebih baik. Tantangan dan kritik yang konstruktif dapat membantu dalam mengatasi masalah yang ada, meningkatkan kualitas layanannya, dan memperkuat kontribusi terhadap masyarakat dan umat Islam. Salah satunya adalah NU perlu terus beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan perubahan, NU perlu memastikan bahwa model organisasinya relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim modern. Dengan cara menghadapi kritik dan tantangan ini, NU dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang mampu memenuhi peran pentingnya dalam masyarakat muslim dan dalam pembangunan Indonesia. Kritik yang membangun dan konstruktif dapat membantu NU dalam merumuskan perubahan dan pembaruan yang diperlukan untuk menjawab tuntutan zaman dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan tentang model-model organisasi pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama atau sering disebut PWNU Jawa Barat ini, yang mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kata yang salah dalam penyebutannya. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.